Dan ada orang tua angkatku yang lagi hunting lah ceritanya. Kan Cari anak gitu. kan kalau kita kan ada orang tua ke panti asuhan kan jatuhnya thrifting kan. Habis stand up itu didatengin gitu. Ya Bu, saya pengen ngelawak bukan jalinan kasih Bu. Anjing. Nangis. Bayangkan hidup Anda seperti Ilham Setiadi. Orang tuanya nggak tahu siapa, nggak tahu kandungnya, dipungut sama orang kaya, punya 4 mainan, rumah besar. Dia tidak perlu harus bersekolah sebenarnya. Kenapa harus anjing? Halo geng, selamat datang kembali di Zoo Talk dan masih bersama saya Rin Hermana di sini dan masih di hutan Belantika. Sebelumnya kami dari keluarga besar Hyper Zoo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 ya. Mohon maaf lahir batin kalau misalnya kita ada yang salah, mohon maafkan dan selamat berkumpul dengan keluarga. Tapi kalau misalnya Anda nggak sempat berkumpul dengan keluarga ya nonton ini aja dulu ya. Dan spesial hari ini mengisi waktu libur lebaran Anda yang nggak kemana-mana karena THR belum turun. Ya, saya mengajak salah satu ini sahabat, teman, dan lebih dari itu mungkin dia adik-adikan saya yang sangat punya apa ya bahasanya, sangat dekat dengan keluarga gitu. Kayaknya dia belum sampai, ntar dia masih nyasar di pos 1 kayaknya ya. Wah. Gue kayak gitu biar nakut-nakutin babi hutan. Wah, udah kabur. Ada beruang. Wow. Ada beruang. Halo. Ini dimatiin ya? Iya, enggak ditaruh aja. Oke. Di sini. Nih, enggak apa-apa. Oh, iya. Masih ngap lu ya? Iya, padahal dari depan pintu doang ya berarti ya. Enggak, tadi gua habis kejar-kejar. Kejar siapa? Kejar-kejar debt collector. Ilham Setiadi in the Zoo. Harus heboh gitu ya? Oh iyalah. Gua kalau misalnya tag Febzu kalau nggak heboh, lemes tuh nggak enak. Ini konsepnya hutan. Emang lu di hutan nggak pernah heboh? Lu pernah naik gunung atau main ke laut gitu? Waktu Persami. Persami ini apa nih? Persatuan? Bukan, Persami tuh yang pramuka-pramuka gitu. Apa kepanjangannya nggak tahu? Perkemahan Sabtu Minggu. Oh ada itu dulu. Emang lu kagak ada? Nggak ada. Ada daerah. Lu kalau pramuka terus kemah tuh namanya apa? Camping. Simpel juga. Iya kan, nggak usah persamian udah camping. Itu kan ada nama-nama programnya Persami. Oh itu dari sekolahnya. Benar. Sabtu Minggu perkemahan. Jadi di hutan gitu. Tapi emang sering dipakai buat kemah-kemahan gitu. Jadinya aman dari serangan bansos. Babi hutan. Iya. Harimau macan tutul, Beruang madu, Beruang racun, madu TJ Transjakarta. Saya sempet tuh lah. Lo waktu itu pramuka sebagai apa? Sebagai anak gua atau sebagai tenda? Barak gitu. Dulu gua kurus, friend. Dulu iya, gua tahu lo dulu tuh like you lah. Masa sih? Lu sekarang berat lu berapa? Gua 82. Gua 75. 75 dulu. Iya. Itu umur berapa maksudnya? Sekarang lu berapa sih? Lupa, enggak tahu gua umur berapa lu. Gua sekarang 25. 25. Waktu 75 lu ini berapa usia lu? 70. 17. Yes. 17 tuh 75. Gede dong berarti lu badan, maksudnya kayak tinggi lu berarti ya. Tinggi. Gue dulu dibilang atletis badan gue. Demi orang-orang gue tuh kalau gue pulang kampung tuh pada kok bisa berubah banget gitu. Lu berharapnya begitu maksudnya atau gimana?
Gue dulu atlet futsal, bro. Gue dulu bisa salto. Anjing, gue udah kagak percaya. Gak ada yang percaya. Bener kan ini? Bener. Inilah tayangan saya salto. Gak ada. Gak ada. Dulu gue lumayan atletis lah, maksudnya kayak sport banget orangnya atau tapi yang tebek gitu loh, tau gak lo? Tebek ini apa nih? Terlalu beken. Tebek. Enggak gemuk tapi sekel gitu, padat. Oh gitu. Dulu itu makanya lu seorang atlet juga. Dulu karena di kampung habitnya tuh lumayan bagus lah, kayak nyangkul ke sawah, mengiring kerbau ke kandang. Itu orang-orang kampung gua. Kalau gua kan males. Oh, lu nggak gitu? Dulu gua di kampung agak keluarga terpandang. Jadi gue di kampung nih kan sama nenek gue dan lumayan kaya lah, jadinya untuk kegiatan nyangkul sawah atau apa-apa tuh udah diserahin ke orang. Jadi gue nggak ngalamin yang masa-masa nyangkul sawah itu enggak. Jadi kayak cuman sekolah, main gitu-gitu aja. Gue baru tahu ini nih, cerita yang kayak gini. Karena ini nggak relate. Lu kan katanya Ilham Setiadi ini juga yang anak pungut. Gua anak angkat. Di materi lu bilang anak pungut. Kok bisa? Gimana lu? Ini versi perbaikan ceritanya. Oke. Soalnya gue baru dapat ceritanya lagi. Maksudnya gimana? Enggak, maksudnya ada detail-detail yang emang belum pernah gue ceritain. Oke. Kayak gue beberapa bulan lalu ketemu sama keluarga dari almarhum nyokap angkat gue. Oke. Dan ternyata gue bukan dibeli. Gitu. Tapi katanya barter. Sama kacang ijo. Sama Nokia N-Gag. Wah, gue sih mending ngambil Nokia N-Gag sih. Game banyak. Iya. Bukan dibeli, tapi Jadi kayak ada pasangan suami istri punya anak dan tidak bisa membiayai anak itu di rumah sakit. Oh, oke, siap. Dan kemudian melunasinya untuk dibawa pulang gitu. Dan ada orang tua angkatku yang lagi hunting lah ceritanya. Kan cari anak gitu. Kan kalau kita kan ada orang tua ke panti asuhan kan jatuhnya thrifting kan. Oke, gua udah mulai agak lepas nih ngomongnya ya. Lu yang buka level komedinya se-thrifting ya. Oke. Ini dikis ya. Oke. Datanglah orang tua angkat lu ngelihat anak-anak. Ini anak secara administrasi belum bisa dilunasi nih. Nggak tahu akhirnya dibayar lah sama orang tua angkat gua. Dan terpilihnya lu dari sekian banyak anaknya di sana. Ya namanya kuasa Tuhan. Iya, maksudnya ada cerita kalau misalnya agak susah milih gitu, kayak dilihat dulu ini orang kayak cap-cip-cup deh. Cap-cip aja berarti ya. Cap-cip dapat. Karena dulu gua waktu bayi gua putih dan lucu gitu. Iya, sekarang masih kayak ini sih lu Doraemon gitu. masih selucu itu. Gua tahu foto bayi gua tuh. Wah, kok kalau misalnya orang tua mau nyari anak, gua pasti milih anak ini nih. Oh, pede lu berarti ya. Karena menggemaskan dibanding anak-anak yang lain gitu. Ya nggak tahu, waktu itu kan gua masih bayi kan. Nggak bisa gua bandingin. Lu putih, lucu, yang lain merah kayak Hellboy. Ada tarik. Ada gitu. Akhirnya gua dipilih. Oke. Dan itu perbaikan ceritanya. Kalau cerita di stand up gua kan, gua dibayar 2 juta sama orang tua angkat gua. Itu doang. Dan itu lu baru tahu? Baru tahu beberapa bulan lalu. Waktu gua ke tempat saudara gua di Semarang. Oh, oke. Terus lu nggak ada ini, maksudnya mulai nyari orang tua. Nah, gue tuh nggak mau nyari orang tua gue yang takutnya adalah mengecewakan gue. Oh, oke. Yang misalnya gue ketemu sama orang tua gue, tapi mereka dalam keadaan miskin. Oke. Anjing, gue udah miskin, harus biayain mereka juga dong. Gue udah dibuang. Iya, kan? Iya. Jadi gue nggak mau
Kan kayak kita berjudi kan. Iya. Anjing. Lu udah buang buat tapi lu sekarang susah anjing. Kan gue jadi repot, gue udah ngejar karir kemana-mana, gue udah punya duit, masa gue harus biayain lu juga sih? Iya. Maksud gue tuh ada standar ketika lu kalau mau ketemu orang tua gue harus seginilah, jangan nanti nyusahin gue lagi gitu. Karena sebenarnya dia udah menyusahin hidup lu waktu lu kecil gitu. Mungkin itu kan dulu kan gue nggak ngerasain betapa susahnya gue kan. Tapi kan gue kayak ibaratnya udah nggak ada hubungan apa-apa lagi nih, walaupun secara darah tuh masih ada, tapi secara emosional kan nggak ada. Sama si orang tua yang kandung tadi. Iya, oke. Tapi gue tuh selalu ada pikiran random, misalnya kayak ada bapak-bapak sendiri, ini kayak bapak gue deh. Gitu kayak ada gitu-gitu. Lu kayak lihat sesuatu gitu kayak tenda ini kok gue ngerasa dekat ya dengan tenda ya gitu. Iya kayak punya rasa memiliki gitu, tapi toren air kok ngerasa kayak saudaraku. Iya. Cosplay. Nah gitu kayak tapi sekarang udah ngurang-ngurang ini gitu karena takut kemakan ekspektasi aja gitu. Misalnya gue bener-beneran pengen nyari ternyata hasilnya zonk, kan kecewa sendiri. Jadi ya udahlah, let it flow. Misalnya orang tua gua tahu itu gua, silahkan dia dateng. Tapi gua nggak mau nyari. Oh, lu nggak mau tahu dia tuh kehidupannya seperti apa? Nggak mau tahu. Kalau dia kenalan aja kayak Ilham, aku adalah ibumu. Tapi kalau misalnya itu terjadi, itu nggak akan kayak seperti kenalan doang gitu. Tapi pasti akan kayak kebangun emosionalnya lagi, kayak asik ini ibu gue nih, gue harus apa ya gitu. Tapi gue nggak mau dapat momen itu sebenarnya. Karena apa? Maksudnya nggak mau ketemu ibu lagi gitu? Karena selama gue 25 tahun ini gue tanpa orang tua baik-baik aja. Oh oke. Takutnya ketika ada orang tua, lu malah ngerasa nggak seperti ini. Iya. Perasaan berarti ya. Oh iya. Termasuk lu nggak apa gitu dengan ngelihat orang lain punya orang tua. Ini kayak sekarang kan momen lebaran nih ceritanya, walaupun kita tag masih Ramadan. Kan orang lagi hari ngumpul sama keluarga, lu kayak ngerasa anjing gua nggak berkeluarga nih gitu. Dulu gue tuh selalu kayak ngerasa feeling lonely gitu loh, kayak misalnya kan feeling lonely. Lu sok ke jaksel-jakselan lu feeling ya kan, lonely. Gua stand up jaksel. Jadi gue kan di kampung nih, keluarga besar. Ya. Dan gue tinggal sama nenek angkat gue, yang dimana ketika lebaran mereka pada pulang sama orang tuanya masing-masing. Ketika lebaran kan ada momen dimana ada sungkem-sungkeman, anak ke orang tua gitu. Nah di saat mereka sungkem-sungkeman tuh gue diem aja gitu, karena nggak ada yang gue sungkemin. Iya, itu dia tadi. Jadi gue misalnya keluarga gue lagi sungkem-sungkeman, gue di luar rumah aja sendiri gitu. Kayak anjing gini ya, saya nggak punya orang tua gitu. Kayak lu nggak ada tempat lu minta maaf, lu nggak ada tempat lu buat curhat gitu. Dulu mungkin gue ngerasain hal itu gitu, dan itu jadi luka masa kecil aja gitu, yang mungkin itu akan gue ilangin gitu. Karena ketika mikirin hal-hal itu terus, jadi guanya yang sedih sendiri gitu. Oke. Lu kalau sedih biasanya ngapain? Dengar lagu Last Child juga nggak? Dari depresiku. Gue lebih ke itu sih, Melly Goeslaw. Yang ini sampai kapan kau gantung status anakmu? Yang bunda. Yang bunda. Bunda sampai kau gantung. Bunda bukan itu deh lagunya deh. Itu. Oh bunda ada dan tiada dirimu, sama saja aku hidup sendiri. Gue tuh kalau lagu-lagu tentang orang tua, walaupun gak relate, tapi gue pengen merasa relate. Oke. Kayak misalnya lagunya si Admes.
Yang mana tuh? Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Itu lagu tentang orang tua. Iya. Gue kayak nangis aja padahal. Anjing gue gak pernah ngerasain punya orang tua, tapi kok bisa relate gitu. Ternyata rasa memiliki orang tua tuh ternyata kita masih memiliki gitu. Gue masih memiliki itu gitu. Karena pasti lu tuh ada di sini karena juga pasti ada karena orang tua kan? Iya. Tapi lu nggak merasakan sosoknya dia. Iya. Rasanya ada tapi figurnya nggak ada. Oh gitu. Orang tua idaman lu kayak gimana sih? Yang seharap lu aja deh kayak gue pengen orang tua segini. Yang masuk akal, jangan tiba-tiba lu pengen yang kayak Sailor Moon, bukan. Gak usah. Tapi setelah ini terlepas dari kita politik-politikan. Iya. Gue pengen keluarga kayak Anies Baswedan. Benar. Ini terlepas dari politik ya. Gue tuh Anies Baswedan tuh sangat family man banget gitu, yang dia sangat menghargai anaknya. Dia pendapat anaknya didengar gitu-gitulah. Jadinya gue pengen mempunyai sosok orang tua yang fair terhadap anaknya gitu, yang tidak judgement ke anaknya gitu, dan anaknya juga bisa ngungkapin pendapat ke orang tua. Kan kadang kalau generasi di atas kita tuh kalau misal dapat pendapat dari yang di bawahnya dia tuh suka nggak terima, kayak gue hidup lebih lama lo daripada lu gitu, so tau lu gitu. Benar. Kalau si Pak Anies dia dengerin sejauh yang gue lihat ya. Ya itu dia tadi gue. Emang lu sedekat apa sih dengan Pak Anies sehingga lu pengen dia menjadi sosok bapak lu? Karena kita nggak tahu dia di rumah, dia di luar mungkin kayak iya nak bapak mendengarkan. Nyampe di rumah. Gara-gara berani lu nyuruh-nyuruh gua lu di depan orang-orang, ha? Berani lu nyuruh-nyuruh gua. Enggak tahu gitu. Karena di FYP TikTok gitu-gitu. Terus dan dia tuh suka bikin potong video-video di YouTube-nya rumah tangganya gitu. Sering gue ngeliatin kayak suasana rumahnya tuh adem gitu. Oh. Dan kadang dia sering posting tentang anaknya gitu-gitu. Anjing ini kayak bapaknya sangat appreciate anaknya nih gitu. Sosok ibu? Ibu Ferry. Bu Ferry siapa? Istrinya Anies Baswedan. Dia udah terlalu klop dengan Anies, jadi lu terlalu pengen jadi anaknya. Iya. Kalau nggak tahu, jadi gue tidak pernah menemukan sosok figur ibu gitu, yang aduh gue pengen nih gitu. Gue berharap ibu gue kayak gini nih, siapa gitu. Belum ketemu atau nggak dapet gitu. Belum berarti ya. Belum ada kebayangan gue pengen punya ibu kayak siapa. Ibu kita Kartini terlalu memperjuangkan ibu Kota Baru. Ibu Jari. Jadi gue nggak punya sosok itu. Oh iya. Oke. Dan ternyata setelah gue ikut nenek gue di kampung, gue lumayan dapet ada sosok figur ibu walaupun statusnya adalah nenek gitu. Tapi nenek ini kandung nggak dong? Enggak, nenek dari almarhum nyokap angkat gue. Oh, oke. Dan gue kan lumayan tinggal lama tuh sama beliau. Ya. 7 tahun lah, jadi gue lumayan ngerasain figur orang tua di sosok nenek angkat gue. Oh begini rasanya disayangin gitu loh, karena ketika gue ikut sama bokap angkat gue tuh nggak dapet rasa itu gitu. Kalau dari kecil gue dipukulin mulu anjing. Udah bukan anak gue lu. Iya, gue pernah ada kejadian, dia kan udah meninggal. Iya. Terus belum gue itu lagi ziarah. Sebenarnya dulu kaya gitu, tapi emang lu kaya. Diangkat sama orang kaya. Lu punya nggak mobil aki-akian 4? Aki-akian 4. Mobil aki yang ada di Bom Kar. Dulu ya ke inilah Time Zone atau. Gue punya 4 di rumah. Ada motor, ada truk, ada mobil. Lu sekaya itu dulu. Rumah gue ada 4 di Jakarta. Oh pantes lu nggak peduli orang tua lu sekarang. Yang kandung karena kehidupan lu tuh udah makmur, udah sejahtera. Tapi itu tuh gue ngerasainnya cuman kayak
2 tahun tiba-tiba kayak emang ini adalah mungkin azab bagi orang bapak angkat gua. Dia tuh lu gimana sih, Yap? Dia kan ngangkat lu jadi anak, kok tiba-tiba lu bilang ini azab bagi orang tua angkat lu? Bokap angkat gua tuh sangat main fisik sama ibu angkat gua katanya, dan yang mencari harta dan sampai bikin kaya tuh ibu angkat gua. Oke. Ibaratnya bokap angkatku nih ya benalunya lah. Maksudnya kayak ibu gua kecintaan, tapi si bapak angkat gua nih manfaatin ini loh. Oh, iya. Nah, ketika ibu angkat gua meninggal, semua hartanya diambil dan keluarga dari nyokap angkat gua nggak diberi sama sekali, jadi diambil. Ya gua ngerasain kayaknya paling kayak cuma beberapa tahun, akhirnya emang langsung jatuh aja, kayak cara Allah jatuhin orang tuh kayak ada aja kayak cuman beberapa bulan tiba-tiba kita ngontrak di sepetak gitu. Dari yang rumah gedongan tingkat, gitu, yang gua harus manggil teriak-teriak dulu. Iya. Sampai nggak usah teriak-teriak lah, manggil karena deket kan. Di sini juga udah kedengeran gitu ya. Sampai segitu kejatuhannya gitu. Ada aja cara Allah tuh jatuhin orang gitu. Iya. Lu berarti udah ngerasain yang paling puncak banget dalam hidup lu, terus juga paling rendah berarti ya. Pernah gue disuruh ngojek payung buat makan mereka gitu. Oh, lu yang kerja. Berapa tuh penghasilannya dulu? Dulu gue di YTC Fatmawati sini, gue ngojek payung kan. Paling dapat 20.000. Itu untuk keluarga buat beli mie sama telur gitu. Wih, sedih banget ya. Tapi gue ada cerita lagi, tapi gue lagi bayan, udah bayan sih, jadi ya gak enak ceritanya. Oke, balik lagi dengan gue Zaki di Hyperzoo, di Fakir Tips pastinya di Hyperzoo Channel. Nah, buat teman-teman penggemar creamy wajib merapat ke sini karena gue mau ngasih tahu informasi penting buat teman-teman semua kalau Liquid Vape Zoo sekarang ada varian ice creamnya. Oke, di sini ada 3 ya, ada V1, V2, V3, ada vanilla, ada coklat dan juga ada strawberry. Terus buat pengguna pods gimana? Nggak perlu khawatir, ini freebase tapi ini juga ada versi pods friendly. Ada yang versi pertama yang vanilla dan juga ada versi coklat. Sambil kita nunggu, kira-kira nanti versi strawberry-nya dibikinin pods friendly-nya nggak ya? Kita lanjut dulu videonya guys. Setelah miskin banget akhirnya Ceritain bener. Lu nyaman nggak ceritain ini? Enggak, ini langsung kayak lompatan cerita aja gitu kayak. Oke. Setelah emang kita jatuh miskin banget dan nggak punya apa-apa, akhirnya gue dititipin ke om gue. Om tuh kakak dari ibu angkat gue yang meninggal. Gue dititipin di sana dan kemudian gue dikirim ke kampung buat nemenin nenek gue. Nah, ceritanya di situ lah. Oh, oke. Agak rumit ya perjalanan hidupnya ya. Tadi sebenarnya gue tuh nggak banyak ngerti loh sisilah keluarga lu tuh seperti apa. Gue juga tuh kalau mau ceritain tentang keluarga gue tuh gue juga bingung gitu, kayak yang mana dulu nih main gue ceritain, yang mana dulu main gue ceritain. Karena part-partnya banyak. Karena dan part-partnya itu banyak. ada sinkronisasi, tapi harus diceritain sejabar-jabarnya dulu baru ini. Iya, bisa kayak 2 jam, 3 jam gitu. Iya. Nah, itu yang lu inin ke stand up berarti ya? Iya, segala. Jadi premis dasar materi-materi stand up lu? Iya, segala keperihan hidup kan. Emang personal lu kan anak pungut. Dari awal lu kayaknya muncul anak pungut, broken home gitu. Sampai sekarang masih? Sekarang sih udah kayak enggak sih. Kayak udahlah, udah lewat masanya gue nyeritain tentang aib-aib keluarga gitu. Iya. Sekarang lebih ke fokus ke yang lain aja. Lebih gitu. pengen ke improv aja gitu, kayak kan kalau kita cerita tentang kesedihan atau tentang materi ini kan ibaratnya dark gitu. Dark tuh kayaknya menurut gua lebih gampang. Oh iya benar. Lebih gampang gitu. Untuk ngelucuinnya gitu. Kayak tinggal misalnya gua nih anak yatim ya, bapak gue dikubur udah kayak singkong gitu kan, kayak itu kan kayak gampang aja gitu kita nyari materi dark gitu. Sekarang mungkin emang setelah berjalannya tahun gitu emang pengen ada aja nih upgrade materi-materi lain gitu. Materi terbaru tentang apa?
Tentang fisik sih, lebih ke fisik dan emang kerjaan sih. Oh, balik ke personal yang masih personal, cuman soal sekarang badan. Kalau dulu mungkin keluarga gitu. Dan mungkin semua orang bisa akan relate gitu. Kalau misalnya anak pungut kan kayak cuman beberapa doang yang bisa relate gitu. Enggak ada yang relate kayaknya. Iya sih. Kayak cuman gue pernah stand up. Bukannya ketawa, Sedih. oh ibu. Nah, kasihan banget hidup kamu ya. Habis stand up itu didatengin gitu. Ya bu, saya pengen ngelawak bukan jalinan kasih bu. Anjing. Malah dikasihanin babi. Apa sih pengalaman stand up lu yang paling gak pernah lu lupain sebagai mungkin materinya dari anak pungut gitu, atau misalnya kisah-kisah yang kayak dipanggil job tapi bukan disuruh stand up, tapi kayak ceritain dong kisah hidupmu yang kelam itu gitu. Oh, kalau yang kayak gitu-gitu sih belum ada, tapi kayak misalnya gue pernah diundang pas bulan Ramadan stand up di masjid. Di lantai 2 pas stand up azan maghrib. Nggak jadi stand up deh. Tapi dibayar. Oh ya udah, selesai, nggak masalah lah. Tapi kenapa pilihan stand up-nya di masjid? Itu kan kayak aneh banget gitu. Mana ngibur anak yatim? Gue kan anak pungut, ngibur anak yatim, harusnya anak yatim dong ngibur gue. Kenapa? Karena lebih parah gue hidupnya. Lah, lu anak pungut tapi bisa jadi lu masih ada orang tua. Tapi kan nggak tahu. Lebih sedih mana? Gue Zugeng, lebih sedih mana? Anak yatim atau anak pungut? Tulis di kolom komentar biar dibaca sama Ilham. Mendingan anak yatim, lu tahu kuburan bapak lu di mana. Oh iya benar. Kalau gue meninggal, gue bin Fulan. Nggak tahu siapa ya? Bin Fulan, kalau nggak bin hamba Allah. Oh iya, lu nggak tahu bin siapa berarti ya? Bisanya bin Salabim. Ada materi stand up lu yang bisa lu bagi di sini gak? 1 bit aja tentang anak pungut. Aduh. Oh ini. Gue nih anak pungut, gue tuh dibayar di rumah sakit dengan harga 2 juta. 2 juta, ini mah kayak harga Mio second. Itu pun yang pajaknya mati. Jadi gue pernah baca artikel, ternyata harga anak sapi tuh 5 juta. Anjing, anak sapi 5 juta, gue 2 juta. Anak sapi bisa apa sih? Paling ngunyah samping doang kan. Ini gitu-gitu deh. Iya. Jadi mantap. Bisa gitu ya, keresahan pungut jadi senjata utama lu berarti. Tapi gue kan sering ngomong ke lu ya. Apa? Inspirasi gue buat stand up kan lu. Gue tuh masih nggak percaya tau. Gue tuh stand up gara-gara Rid Hermana gue. Serius. Gue tuh nonton stand up tuh udah dari Suci 3 lah. Iya. Tapi mulai ngikutin banget tuh di Suci Lu. Oh oke, yang 6. Nonton terus berarti. Lu kan gak lama. Tapi kayak gue tuh kayak excited setiap minggu kayak, ini Rid Hermana loh, Rid Hermana. Anjing. Masa? Beneran? Lu mentang-mentang gua ajak ke sini lu gitu-gituin lah. Enggak, gue di podcast lain gak pernah bilang kayak gue ditanya Bang Radit siapa yang bikin lu stand up? Rin. Rin Hermana. Aduh, gue sih respect banget ya kalau sampai segitunya ya. Gue yang rambut tuh yang apa yang membuat lu kayak gara-gara gue lu jadi pengen stand up gitu? Kayak anjing nih orang lucu banget. Emang dari awal lu udah pikiran kalau stand up itu wah gue harus bisa lucu nih atau apa gitu? Karena pada basicnya adalah gue tuh suka ngehibur di tongkrongan. Oh, oke, sama. Emang itu kayak sama tuh. basic anak stand up kan kayak anjing gue suka ngehibur di menghibur tongkrongan. aja nih gitu. Dan gue ketika ngelihat stand up yang di panggung gede kan, lu di Balai Sarbini kan? Iya, benar. Kayak anjing nih berdiri sendiri tapi ditonton sama ribuan orang nih, anjing gue kayak pengen lah kayak gitu. Man on the show gitu, kayak lu satu orang tapi ditonton ribuan orang tuh kayak amazing banget gitu. Aisyah, iya. Dan gue ya, pokoknya gue ke Jakarta, gue pengen jadi stand up comedian gitu. Oh itu lu nonton gue bukan di Jakarta? Di kampung. Di mana?
Di Jogja gua kalau pengen nonton lu harus ke kota dulu. Karena antar dulu, berarti lu tiap suci lu ke Jakarta? Enggak dong. Kan tayangan Kompas. Oh iya, itu dia tadi. Kalau di kampung gua kan dulu sinyal masih jadinya buat YouTube susah. Oh, disimpan dulu. Jadi gua harus ke Jogja kota. Bukan, jadi gua kan di desa terus ada kota kecamatannya. Benar. Gua harus ke kota kecamatannya dulu buat dapat 3G. Baru 3G itu. Jadi udah download dulu. Mana gue download video lu dulu. Wih, sangar. Thank you ya. Gua terharu ini. Tapi ternyata lu jadi anjing, gue pengen stand up gara-gara Rin, tapi emang stylenya jadi beda gitu. Gue pikir gue akan kayak lu gitu. Ternyata lu emang pengen act out gitu yang kayak gua kan sebenarnya Ilham ya. Gua tuh bukan tipikal komika yang ahli teknik gua. Kalau lu nonton gua tuh teknik gua tuh nggak segitunya dibanding yang lain gitu. Gua nggak full teknik. Senjata gua tuh cuman premis ada punchline, act out dah itu aja. Karena ketika ngeliat lu emang real menghibur aja gitu. Emang orang nggak perlu mikir anjing ini cerdas nih, enggak. Iya, enggak gua nggak nyari itu tuh. Ya kayak gue pengen gitu aja gitu, tapi emang susah aja untuk jadi Rin Hermana. Karena lu punya premis ini yang bagus. Jadi sayang kalau itu nggak diolah. Gua anak pungut ya loncat gitu. Gak tiba-tiba gua anak pungut ya loncat, nggak harus loncat. Guling dulu atau apa Spring roll. Tapi lu suci berapa? 10? 1X. 1X lagi suci X. Iya. Dan akhirnya gue bisa di panggung yang sama. Gokil. Dan itu di mana? Bukan di Kompas. Di Usmar Ismail. Usmar Ismail waktu itu. Udah ada penonton kan? Udah ada penonton. Seru itu mah. Kalau yang sebelumnya nggak ada penonton. 1X. Iya, online nggak ada. Lu berapa besar? Gue 9 kalau nggak salah. 10 deh. Berapa? 9-10 gue lupa. Gue 9. Oh iya. Masa sih? Sama kita berarti nih. Idola gua. Emang ngikutin lu. Idola gua aja gua. Besok nanti kalau misalnya Zutok bikin program podcast baru, lu ngisi di sana deh. Ya boleh deh. Ini Leo. Langsung banget. Kita ada komentar dari Zugeng. Jadi komentar lagi pertanyaan dari Zugeng. Ntar lu kalau nggak nyaman untuk menjawab, nggak usah ngejawab. Tapi kalau mau jawab semua. Mantep. Oke. Question IG. Nih dari siapa nih? Danu. Pernah nggak sih ngerasa lagi stand up tapi nggak lucu? Sering. Kecuali open mic ya, jangan open mic nggak usah dihitung. Sering, itu kan emang job gitu. Bentuk kecelakaan kerja. Job. Iya, benar. Gue kayak ya kita sama lah semua, kalau misalnya kita ngejob diundang orang nggak lucu, ditawarin makan tuh kayak udah kenyang gue, udah langsung ke belakang. Pamit aja tuh nggak pamit, mas ngechat, mas saya pamit dulu. Apa pengalaman paling gak lucu dan ngerasa lu kayak gue nggak berhak nih nerima uangnya nih gitu? Pernah dulu ada corporate sales apartemen. Wah anjing, gede dong. Apartemen. Ada meja bundernya juga. Ya, itu komedi paling setan tuh, stand up di depan meja bundar. 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya reaksi dari penonton sepanjang 10 menit cuman waalaikumsalam. Sisanya susah. Ayo ketawa. Keringet jagung, muka pucet, krunya udah ngeliatin kayak sinis banget anjing lu. Kalau lu ngebom dan nggak lucu, dunia tuh akan berjalan lambat-lambatnya. Lama banget itu. Lu ngelihat orang ngergitin ini aja kayak anjing kelihatan nih. Iya. Kayak waiter naro gelas tuh kayak anjing kok lambat naruhnya gitu kayak. Gue pernah kalau nggak lucu itu ya, apalagi corporate, mata gue tuh ngerasa ngezoom langsung ke wajah orang yang paling jauh. Orang paling belakang, gue langsung ngezoom wajahnya, anjing deket banget nih rasanya, lama banget gitu. Kelihatan banget wajah dia tuh kayak, ayolah turun lah anjing nih, lama banget nih orang stand up gitu. Setelah itu kayak
Mas saya pulang dulu nggak dibalas. Berapa hari. Tiba-tiba langsung dikirimin transferan. Anjing. Ini kayaknya gue gak berhak deh. Makasih ya mas. Ya dibalas jempol doang. Gitu dulu anjing. Dulu juga ada yang pernah. Gue stand up di bar. Berdua sama teman gue. Iya. Teman gue ini junior gue. Oke. Di komunitas. Dia stand up. Nggak lucu. Oke. Abis itu gue, sebelum pas dia turun, dia nggak lucu, gue bilangin, gue nasehatin. Lu lain kali, kalau misalnya stand up di bar-bar gini, stay on the beat aja. Oke. Jangan ragu dan jangan terus-terusan minta tepuk tangan. Oh, oke. Itu artinya lu nggak yakin sama materi lu. Iya, benar. Lu kalau minta tepuk tangan tuh seakan-akan minta bantuan penonton. Iya. Gue kasih tahu. Menggurui nih, kasih sharing ke adik-adik. Habis itu gue stand up, gue minta tepuk tangan 4 kali. Terus temen gue kayak, katanya jangan minta tepuk tangan. Berat ternyata ya. Berat gitu. Gue stand up, kan di bar tuh ada orang mabok ya. Iya. Gue stand up, tiba-tiba ada bule ngobrol pas banget di depan gue gitu. Terus dia gak peduli ada orang stand up gini. Bule ngobrol aja suaranya kenceng. Masuk ke mic suaranya babi. Udah gitu kayak ditawarin, mas mau makan nasi goreng gak? Dibungkus bisa gak? Dibungkus. Abis itu kan itu acara rutin. Abis itu gak lanjut. Stop di sana berarti. Stop. Gara-gara lu minta tepuk tangan 4 kali. Coba 2 kali masih diampuni tuh kayaknya. Pokoknya kalau terima job di bar gue skip lah. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ceritakan kisah keluarga lo keras nih. Pernah nggak iri sama orang yang punya keluarga cemara? Keluarga cemara tuh horor buat gue. Oh. Horor. Keluarga cemara. Horor bagi orang-orang yang broken home. Oh, jadinya anjing lah keluarga gue cemara. Semoga keluarga lu baik-baik aja. Lu takut juga kan ngatain orang kan? Lu sebenarnya pengen punya keluarga cemara juga kan? Iya. Lu gini nggak? Maksudnya kayak lu kan orang tua lu nggak jelas. Maksudnya bukan nggak jelas ya. Masa ngeblur orang tua lu? Iya. Orang tua lu nggak tahu ini siapa, terus dia ninggalin lu sebagai orang yang hidup sendiri gitu. Kedepannya lu akan bangun keluarga yang lu pasti punya contoh yang tidak akan lu tiru. Gue selalu referensi keluarga gue adalah dari sebuah lagu. Gitu. Kita usahakan rumah itu. Gitu. Oh, tahu gua. Itu jadinya full lagu tuh akan gue bikin seperti itu keluarga gue. Lu mau bikin rumah itu juga? Iya, yang isinya ada kebun-kebunnya, terus ada keluarga-keluarga yang hangat gitu. Gue akan kayaknya dipanggang keluarganya di presto agar lunak. Keluarga yang harmoni. Jadinya pokoknya kalau dengerin lagu Sal Priadi yang Kita Usahakan Rumah itu adalah paket keluarga yang pengen gitu. Oh, lu nganggapnya lagu itu tentang membangun keluarga yang sederhana tapi banyak cinta gitu. Sama itu. Mesra-mesranya kecil-kecilan. Gitu. Sal Priadi terbaik lah. Ngerasa lagu itu kayak ini ya, kayak bapak yang janjiin anaknya bikin rumah, ntar kita bikin deh rumah kayak gitu. Bukan, gitu. Itu pasangannya. Oh gitu. Oh iya, mungkin sudut pandang kali ya. Setiap orang kan beda-beda. Ya, benar sudut pandang. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Gimana sih Bang caranya menjaga semangat dan kreativitas di aktivitas panggung? Tapi di satu sisi punya dinamika keluarga yang rumit di belakang layar. Ya, gue kan nggak ada keluarga yang gue pikirin. Oh iya. Harusnya lu lebih plong dong. Lebih plong aja. Oh enggak juga. Masa ya? Kalau gue kan kadang mikir, kalau gue ngelakuin ini, aduh kasihan keluarga gue nanti terlibat gitu. Gua makanya semua yang gue lakuin berdasarkan apa yang gue mau. Jadinya yang nggak ada imbas ke siapapun, imbasnya ke gue sendiri gitu. Jadinya makanya gue pengen ngambil
resiko sebanyak-banyaknya gitu, kayak jalan di nggak gini-gini, loncat di tebing, ngambil resiko sebanyak-banyaknya bro. Deh, lagu Fisiku ada kaitan sama pengalaman abang nggak gitu? Ada sih, ya kan liriknya. Kok bisa bikin lagu lu Fisiku? Itu sebenarnya Itu lagu buat Fisikal Comika. Fisiku kalau fisikal. fisikal. Nah, lagu Fisiku ini sebenarnya ditulis sama Maele. Maele atau Maili sih manggilnya? Maele. Oh, Maele. Ditulis sama Maele yang terinspirasi dari beat-beat stand up gua. Oke. Bikin lah. Kan dulu kan gua kerja sebagai scriptwriter jadi kan. Bener. Jadi dibikinin lagu kayak, ayo kita jamming-jamming lagu. Lagu lah. Akhirnya jadi kayak Fisiku kan liriknya gini. Iya. Aku masih sendiri, bukan karena ekonomi. Aku masih sendiri karena fisik begini. Lebar, besar, dan bundar terlihat nyata sejajar. Membuat semua wanita pada bubar. Oh Tuhan, aku ini manusia. Wahana saja masih banyak yang suka. Ya, bagus. Kenapa tidak denganku? Yang ku ingin hanya satu, cinta untukku. Terus ada lanjutan beat gua, beat stand up gua. Sejak putus dari ari-ari, ku tak pernah dapat kekasih. Hanya bisa ke kamar mandi untuk puaskan rasa ini. Gitu. Iya, udah bikin lirik tuh sama si Maele. Rekaman di studio The Massive. Sampai The Massive, niat banget The Massive lu. Nah, karena Maele tuh di bawah manajemen Rian The Massive. Oh, gitu. Jadi lah untuk bikin ini enak lagu nih gitu. Pakai harga-harga temen lah. Oke. Dibikinin sama Mas Kiki The Massive lagunya. Akhirnya jadi deh. Terus lu promosi nggak kayak main di mana lagu tuh live gitu? Gue gitarnya tahu cuman kunci G sama D. Ya digitarin lah, kan ada player. Lu yang nyanyi. Gue nggak pede gitu. Nggak pede gue. Banyak tau orang-orang gendut yang bisa nyanyi itu. Lah gue. Gak jelas. Tapi teman-teman tonton Fisiku. Tonton? Ada bisa streaming di Spotify. Pokoknya di semua platform musik ada. Semuanya ada. Ilham Setiadi Fisiku. Video klipnya ada? Belum. Nunggu jadwal syutingnya Mael. Oh, oke. Ini terakhir nih. Keluarga pernah kesinggung nggak, Bang, tentang materi-materi stand up yang dibawain yang menyinggung keluarga gitu? Pernah, yang gue bilang itu tadi, yang Ibu Tiri yang kedua, Ibu angkat Tiri. Tahu dari mana? Emang nonton? Nonton. Keluarganya nonton dan ngasih tahu ke dia. Wah, anjir. Terus gue di WhatsApp, dasar anak gak tahu diri gitu. Habis itu mulai baikan gitu. Baikan kita. Enggak, setelah baikan malahan. Oh, setelah baikan dia baru nonton videonya. Ya Allah. Orang musuhan. Dasar nggak tahu diri. Enggak gue balas. Dan sekarang mulai memperbaiki lagi. Yang lonte itu? Iya. Anjing emang Randy. Ditebelin lagi. Enggak, maksudnya emang apa ya bahasa PSK? Apa bahasa halusnya? Perek. Oke, ini terakhir dari Ilham Setiadi. Gimana tips dari si Ilham untuk berdamai dengan kehidupan walaupun kita seorang anak yang broken home? 5 deh, 1. Susah sih karena sekarang tuh banyak banget orang kena mental health. Keluarga utuh aja kena mental health, apalagi kayak gue. Yang pertama, jangan mental health. Apa tipsnya? Yang lu lakuin aja deh. Gimana caranya lu bisa berdamai akhirnya? 1, lu harus konservatif. Konservatif. Oke, menarik. Yang kedua, kenapa konservatifnya dulu? Kenapa? Karena ketika lu konservatif, lu tahu nih apa namanya, lu hal-hal yang nggak boleh dilakuin dan kan kalau konservatif kita memilih hal-hal yang
secara budaya dan agama yang kita anut kan. Jadinya kita enggak gitu ya. Oke. Dan yang kedua yang lu lakuin apa ya? Gua sih susah sih semua orang diterapinnya. Nggak apa-apa, cerita aja cara lu. Bodoh amat. Gue orangnya bodoh amat gue. Nah, kedua bodoh amat dengan apapun. Komentar-komentar apapun. Yang ketiga, cari kesenangan aja. Kayak stand up. Ya, gitu, atau hobi yang lain. Melihara cupang. Jangan depresi-depresi lah. Gue ngelihat orang depresi itu kayak, ayo bisa dong lu, bisa, yuk semangat yuk. Gitu. Gue aja yang kayak gini masih hidup gitu aja gitu ya. Yang Empat. Temuin tujuan lu mau ngapain. Oke, itu bagus tuh. Dan yang terakhir, dunia nggak hanya lu doang. Lu pikirin, lu masih bisa ngelakuin kebaikan kepada orang gitu, lu masih bisa berbuat hal-hal positif gitu. Jadi jangan ngerasa dunia tuh bebannya di lu gitu. Gak semua rasa sakit hanya di lu. Semua orang juga pernah ngerasain rasa sakit gitu. Baiklah sahabat Zugeng, dengan 5 tips dari Ilham tadi, maka berakhirlah sesi acara curhat bersama Darin. Semoga dari tayangan ini Anda yang sedang berkeluarga, ngumpul lebaran dengan keluarga, sangat bahagia ya. Happy selalu, kompak lah dengan keluarga Anda. Bahwa di luar dunia itu, di kehidupan kita yang lain, ada orang-orang seperti Ilham yang nangis sedikit. Nangis. Bayangkan hidup Anda seperti Ilham Setiadi. Orang tuanya nggak tahu siapa, nggak tahu kandungnya, dipungut sama orang kaya, punya 4 mainan, rumah besar. Dia tidak perlu harus bersekolah sebenarnya. Apa harus lagi? Jadi menjadi anak pungut tidak selalu buruk, kawan-kawan. Anda bisa jadi sukses seperti Ilham kalau Anda berhasil. Dan buat pasangan muda, pakai kondom. Ilham Setiadi, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat ciri-ciri ayam kayu. Kami dari Zultok Hyper Zoo mengucapkan